Shalom, hari ini bersama channel Lily Growing kita akan membahas topik yang disenangi oleh anak muda. Saya tidak akan memberikan pendapat pribadi namun sebagai sebuah prinsip pelajaran Kristen yang sesuai firman Tuhan masa kini yang akan saya ambil dari beberapa ayat dalam Alkitab. Singkat saja, tentang prinsip pacaran Kristen yang sesuai firman Tuhan masa kini. Kita dapat ambil seperti yang saya sudah katakan dari ayat-ayat Alkitab dan penjelasannya. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Yang pertama, prinsip pacaran Kristen yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu seia sekata terikat dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab bagaimanakah kebersamaan antara kebenaran dan kejahatan? Apakah terang dapat bersatu atau bergaul dengan gelap? Artinya, penting untuk menjalin hubungan dengan orang yang seiman atau sejalan dengan kepercayaan kita. Hal ini bertujuan untuk mencegah kita terpengaruh atau menurunkan kualitas iman kita. Prinsip yang kedua, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Artinya, dalam hubungan pacaran, Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam segala hal. Memastikan hubungan kita dengan Tuhan kuat, stabil adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Yang ketiga, janganlah memikirkan dirimu sendiri saja, tetapi juga orang lain. Filipi 2 ayat 4. Artinya penting untuk saling menghargai, memperhatikan kebutuhan pasangan kita. Pacaran yang baik adalah pacaran yang saling mengasihi, menghormati, memperhatikan satu dengan yang lain. Yang keempat, janganlah kamu menyerupai dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Artinya dalam hubungan pacaran atau dalam relationship kita harus selalu berupaya untuk bertumbuh, memperbaiki diri agar semakin mendekatkan diri kepada kehendak Allah. Harus mencari dulu kehendak Tuhan dalam sebuah hubungan. Nah, dalam menjalankan prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan di atas, langkah praktis yang dapat kita ambil antara lain, yang pertama, kita harus berdoa. Berdoa untuk meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai orang muda, tidak mudah untuk kita bisa mempertahankan sebuah hubungan dalam kekudusan. Tetapi kita perlu meminta atau memohon kepada Tuhan agar memberikan kita petunjuk dalam menjalankan prinsip-prinsip seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, dalam menjalankan prinsip praktis di atas kita harus memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Memprioritaskan hubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, menggali Alkitab, bergabung dengan sebuah komunitas gereja. Ya, kalau kita memiliki komunitas di sebuah gereja, mungkin ada komsel, ada pendalaman Alkitab, ada pujian penyembahan. Kita perlu membangun diri dengan bergabung dengan komunitas. Memilih pasangan yang seiman, mencari dan memilih pasangan yang seiman dan sejalan dengan kepercayaan kita. Jadi penting untuk kita memilih pasangan yang sama imannya dengan kita. Saling menghormati, itu yang keempat. Memprioritaskan saling menghormati, memperhatikan kebutuhan pasangan. Jangan kita bersikap semena-mena terhadap pasangan kita, atau jangan kita melakukan pelecehan atau melakukan suatu hal yang melanggar atau tidak menghormati pasangan kita. Kita harus saling menghormati. Kemudian yang kelima, menghindari godaan. Berhati-hatilah dalam menghindari godaan yang dapat merusak hubungan atau menghalangi kita dalam menjalankan prinsip-prinsip di atas. Artinya ketika kita ada godaan, kita tahu cerita tentang Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, yang dia lakukan adalah lari.
Tidak ada prinsip lain, yaitu kita harus lari. Ketika ada godaan, ketika ada kesempatan datang seperti itu, kita harus lari. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kita bisa menerapkan langkah praktis. Yang ketujuh adalah berkomunikasi dengan jujur atau bersikaplah terbuka. Penting dalam kita berkomunikasi atau kita jujur terbuka dengan pasangan kita, baik dalam hal perasaan, harapan maupun kebutuhan. Kita harus jujur mengenai perasaan kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak suka dari pasangan, ya, hal yang mungkin bertentangan dengan nilai firman Tuhan, kita harus sampaikan atau ungkapkan. Jangan malah kita pendam atau kita simpan sendiri. Kita harus jujur bahwa saya lo nggak suka dengan sikap kamu yang seperti itu. Atau kita juga harus jujur tentang pasangan kita bahwa saya memiliki kekurangan ini, saya memiliki kelebihan ini. Jujur juga mengenai harapan. Saya hanya mau begini loh. Kita mungkin pacaran seperti ini, ataupun mengenai tujuan. Nanti ketika kita sudah lama pacaran, mungkin kita akan lanjut ke pernikahan. Harus jujur, ya, apa target-target yang akan kita capai ke depannya. Harus jujur dengan pasangan kita. Kemudian bertumbuh bersama. Berusaha untuk terus bertumbuh bersama dalam iman, baik secara individu maupun bersama dengan pasangan. Nah, ini penting. Tadi seperti yang saya katakan bahwa kita harus membangun hubungan kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Nah, sebuah hubungan yang baik, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita kalau hubungan dengan Tuhan saja sebagai orang percaya kita kacau balau. Penting secara individu, secara pribadi, sebelum kita membangun hubungan dengan pasangan kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, mungkin membangun sebuah hubungan untuk bertumbuh dalam iman dengan cara mungkin sharing firman Tuhan, berdoa bersama, atau menceritakan hal-hal yang positif, ya, membuat kegiatan-kegiatan yang positif, yang dalam artian bahwa hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh, bukan membuat iman kita malah semakin goyah. Jadi yang ke-8, ya. Yang ke-9, menerima dan memaafkan. Menerima dan memaafkan pasangan kita ketika terjadi kesalahan dan ketidaksempurnaan. Dalam sebuah hubungan pasti ada perkelahian, pasti ada gap, ada clash dan sebagainya. Nah, penting dalam sebuah hubungan itu kita harus memiliki prinsip untuk siap memaafkan. Kalaupun terjadi kesalahan, kekeliruan dan sebagainya, demi sebuah hubungan yang baik, kita harus rela memaafkan. Ya, kita harus mencontoh dari Tuhan kita sendiri. Yesus adalah orang yang memiliki kasih yang begitu besar. Bahkan dia memaafkan segala kesalahan kita. Dan ingat, jangan pernah mengungkit kesalahan. Dan kadang ini terjadi diri wanita atau perempuan. Saya tidak mendiskreditkan perempuan, tetapi faktanya memang demikian. Perempuan selalu membangun trust issue ketika ada satu masalah yang terjadi dalam sebuah hubungan, entah itu mungkin berbohong terhadap dia akan ungkit itu. Dia akan ungkit terus, padahal mungkin laki-lakinya sudah melupakan, tetapi hal itu bisa menjadi sebuah bumerang kelak kalau terus tidak bisa memaafkan. Memaafkan artinya melupakan kesalahan dan mulai kehidupan yang baru. Jadi penting untuk kita saling memaafkan. Kemudian tetap bersyukur, ya, selalu bersyukur atas karunia Tuhan yang telah diberikan pada pasangan dalam hidup kita. Ya, pasangan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita pasti ada tujuan dan maksud. Ya, kita harus bersyukur ketika kita diberikan Tuhan pasangan. Tuhan menghendaki kita supaya kita memiliki pasangan. Dan kalau kita sudah dapat pasangan, bersyukur. Artinya jangan kebanyakan mengeluh, kebanyakan menuntut, ya, dan lain sebagainya, atau hitung-hitungan untung rugi dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan berikan pasangan di sisi kita. Nah, dalam menjalankan prinsip pacaran Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup dan hubungan kita kepadanya. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tadi, ya, kita dapat membangun hubungan yang sehat, bermakna dan berlandaskan pada kasih Allah. Penggunaan prinsip dalam kehidupan sehari-hari adalah mengambil keputusan bersama dalam pasangan berdasarkan pada kehendak Allah.
saling membangun satu sama lain dalam iman, misalnya dalam memilih aktivitas bersama, memilih teman, lingkungan, pergaulan, mengambil keputusan benar seperti pernikahan. Hal ini dilakukan memastikan bahwa hubungan kita berlandaskan prinsip-prinsip yang baik, sehat, mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan. Hubungan baik itu bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini hati-hati. Pasangan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh, malam Sabtu kita harus beribadah, tapi mungkin karena harus jalan lain sebagainya, kita lebih mementingkan jalan dengan pacar kita. Ya, kita harus pertimbangkan itu, kita harus bijaksana. Mana yang kita prioritaskan? Hubungan dengan Tuhan itu penting. Kalau misalnya pacar kita menghalangi kita, maka kamu bisa berpikir ulang dan sampaikan bahwa saya ingin ibadah. Sebagai orang muda, saya ingin ada persekutuan. Mungkin setelah ibadah, mungkin kita bisa ketemuan. Tapi prioritaskan dulu Tuhan, itu sangat penting. Dengan begitu kita dapat menikmati hubungan yang penuh kasih dan kebahagiaan dapat memberkati hubungan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya mungkin begini, bagaimana nasihat kepada orang yang terlanjur pacaran beda agama, Kak? Pertama-tama, ya sebagai umat Kristen kita harus selalu mengutamakan kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu prinsipil sekali. Ya. Oleh karena itu, ya jika kita terlanjur terlibat dalam pacaran beda agama, ada beberapa nasihat yang saya dapat berikan yang kalian boleh ambil ataupun tidak. Berbicara dengan pasangan secara terbuka dan jujur tentang kepercayaan agama masing-masing. Yang pertama, bicarakan, ya. Jangan tidak pernah diskusikan tentang kepercayaan masing-masing. Berusaha untuk saling memahami. Ya, kita harus terbuka mendiskusikan perbedaan agama dan mencari cara untuk menghormati kepercayaan masing-masing. Maksudnya begini, kalau misalnya suatu saat nanti karena mungkin tidak ada yang mau mengalah, kita harus putus di tengah jalan. Jangan jadikan peristiwa putus itu untuk kita menjelek-jelekan pasangan kita. Ya, dikatakan kita harus mendiskusikan agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk menghormati kepercayaan masing-masing. Berbicara dengan pasangan secara terbuka itu sangat penting. Kemudian yang kedua, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, terus memperdalam kepercayaan kita, penting untuk menjalankan keyakinan agama kita, menghindari pengaruh oleh keyakinan pasangan. Nah, inilah kesulitan ketika kita sudah mulai merasa nyaman dengan pasangan kita yang beda agama. Kadang perasaan itu lebih kuat mendorong, menarik kita daripada fakta atau kebenaran yang Tuhan sampaikan, bahwa kita harus memperdalam iman kita, tetap menjalankan keyakinan iman kita, menghindari pengaruh oleh keyakinan pasangan kita. Ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, maka sebenarnya untuk kita menghindari pengaruh dari pasangan kita itu sangat sulit. Karena ketika kita mencintai seorang, kita harus mencintainya dengan seutuhnya, ya, mencintai segala kekurangan, kelemahan dia. Tetapi kalau kita karena pasangan kita beda keyakinan, seringkali membuat kita akhirnya mengalah dengan pasangan kita. Kita lalai dalam menjalankan tugas itu untuk memperdalam keyakinan kita sendiri. Itu banyak terjadi di kalangan anak muda, ya. Kemudian berdoa untuk mendapat petunjuk dan kekuatan dari Tuhan menghadapi perbedaan dalam agama dan hubungan tersebut. Nah, penting kita membawanya kepada Tuhan. Apakah ini pasangan yang Tuhan kehendaki untuk saya? Kalau benar, Tuhan berikan saya jalan keluar. Karena ya memang pacaran beda agama akan sangat sulit. Ataupun ketika mungkin bukan kehendak Tuhan, kita harus misal memutuskan hubungan, ya berikan supaya minta kepada Tuhan memberikan hikmat agar ketika hubungan itu diselesaikan atau putus, tidak ada sakit hati yang mengakibatkan mungkin ya sebuah hubungan atau mencederai suatu keyakinan tertentu. Nah, itu harus kita minta kepada Tuhan. Kemudian memperhatikan nilai-nilai moral etika yang sesuai dengan keyakinan agama kita, menghindari perilaku yang bertentangan dengan keyakinan kita. Ya, sebagai orang Kristen kita sudah tahu apa iman kita, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan. Kita harus pegang teguh itu. Kalau ada nilai-nilai mungkin yang bertentangan, kita harus siap menolak. Firman Tuhan katakan, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari setan. Ya. Jadi
Itu tipsnya atau nasihatnya. Yang berikutnya, menghindari melakukan kompromi yang dapat merusak kepercayaan atau prinsip kita sebagai orang Kristen. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan muda. Kalau sudah kompromi, contoh misalnya melakukan seks di luar pernikahan, kompromi dengan dosa akan sangat sulit karena sebuah hubungan itu sudah mengikat. Sudah mengikat. Ketika ada mungkin suatu masalah harus diputuskan, seringkali akan menimbulkan sakit hati atau kepahitan. Dan kepahitan itu bukan hal yang mudah untuk disembuhkan, kecuali memang Tuhan yang akan menyembuhkan atau memulihkan sendiri. Tapi seringkali menjadi trauma, khususnya wanita akan menjadi trauma. Akan timbul istilah petani nanti, ya. Pria takut menikah atau wanita takut menikah karena trauma masa lalu. Jika terjadi konflik tidak dapat diselesaikan, maka harus bersikap bijak, mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan tersebut dengan baik. Teruslah mencari nasihat sesama Kristen yang lebih berpengalaman. Pemimpin gereja, Tuhan, pendeta dapat memberikan pandangan dan nasihat lebih jelas sesuai dengan ajaran Alkitab. Atau kadang kita lebih dekat dengan orang tua, kita harus minta nasihat dari orang tua. Jangan pernah melupakan orang tua, karena orang tua yang tahu hidup kita mulai dari kita lahir sampai kita besar. Mereka yang tahu sikap atau karakter hidup kita. Jadi perlu kita meminta nasihat daripada mereka. Namun pada akhirnya keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri sebuah hubungan tersebut harus dipertimbangkan secara bijaksana dan diputuskan bersama dengan pasangan. Penting untuk tetap menjunjung tinggi kepercayaan dan prinsip kita sebagai orang Kristen, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Sebagai orang Kristen, jika sudah terlanjur terlibat dalam pacaran beda agama, maka nasihat atau saran saya yang sudah saya berikan, kalian bisa pertimbangkan, bisa juga tidak. Itu hanya nasihat atau sebuah tips yang saya berikan. Oke, dalam bahasa gaulnya saya aplikasikan atau saya simpulkan, jangan ngebohongi pacar soal agama, jujurlah, terus saling ngertiin. Jangan lupa selalu dekat sama Tuhan, terus kembangin iman kita. Rajin-rajinlah berdoa, minta petunjuk dari Tuhan buat hadapin beda agama dalam hubungan. Hindari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip agama kita, Jangan ngelakuin yang bertentangan dengan keyakinan kita. Jangan kompromi sampai merusak prinsip kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Kalau ada konflik yang gak bisa diselesaikan, bijaklah dalam mengambil keputusan. Mungkin harus putusin hubungan yang dengan baik. Jangan lupa cari nasihat dari orang Kristen yang lebih berpengalaman, pemimpin gereja yang paham banget nih sama ajaran Alkitab. Nah, intinya adalah tetap menghargai kepercayaan kita sebagai orang Kristen, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekian pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas topik berikutnya yang lanjutan dari bagian bagaimana prinsip-prinsip pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya kita akan membahas kekudusan dalam pacaran. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga menjadi berkat. Amin.